Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau share resep cara membuat mie gacoan jualanku. Aku jual 10.000 dan alhamdulillah baru pertama buka banyak yang beli, sehari habis 6 kilo mie. Rasanya juga enak banget, sama seperti mie gacoan yang viral itu. Pokoknya teman-teman wajib nyoba resep ini. Dan ini penampakan jualanku ya teman-teman, di pinggir jalan. Ini baru buka 3 harian, buka jam 4 sore. Dan Masya Allah ternyata di luar ekspektasi serame itu. Baik teman-teman, daripada penasaran langsung aja yuk kita masak. Bahan pertama di sini aku sudah siapkan mie basah. Ini saya beli di penjual khusus mie ya. Harganya 18.000 per kilo atau isi 12 porsi. Bisa juga beli di toko frozen atau sembako ya teman-teman. Nah, mie yang aku pakai ini mie yang lurus bulat atau lurus ramen ya. Jangan yang keriting, karena kalau untuk mie gacoan cocoknya itu yang bulat atau yang lurus bulat seperti ini ya. Nah, sebelum digunakan, minyak pastikan dicek dulu ya. Kalau menggumpal seperti ini, wajib diuraikan dulu atau dipisah-pisahkan dulu ya, supaya pas direbus nanti itu tidak menggumpal minyak ya. Nah, jadi ini kita aur-aurkan aja seperti ini ya. Kalau sudah terpisah satu-satu, baru kita lipat lagi minyak, supaya tidak menyatu dengan mie yang lain ya. Nah, jadi kalau pas mau ngambil itu gampang. Nah, kemudian mie yang sudah diuraikan kita tempatkan dalam wadah box yang kedap udara ya. Harus tempat yang tertutup supaya mie-nya awet. Oke, bahan selanjutnya di sini saya ada ayam pilet bagian dada, beratnya 500 gram. Kemudian ayamnya kita bagi menjadi 2 bagian. Sebagian berat kurang lebih 300 gram untuk membuat taburan ayam, dan bagian yang kedua ukuran kecil ini untuk membuat pangsit ayam ya. Beratnya kurang lebih 200 gram. Nah, kenapa ini dibagi dua? Karena proses mengolahnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat taburan ayamnya dulu ya. Sebelum digoreng, kita potong-potong dulu. Tapi tidak dipotong juga, tidak masalah. Nah, setelah dipotong-potong, ini kita goreng di minyak panas api sedang. Kita goreng sampai matang, tapi tidak sampai garing ya teman-teman. Sebenarnya selain digoreng juga bisa juga direbus. Cuman menurutku lebih wangi digoreng ayamnya daripada direbus. Nah, setelah matang kita angkat ya. Nah, ayam yang sudah digoreng ini kita giling atau haluskan dengan chopper. Nah, biar wangi kita tambahkan bawang putih 3 buah atau 3 siung. Tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok makan, lada bubuk sedikit. Nah, setelah halus kita sangrai ayamnya ya. Sangrai sampai agak kering, tapi tidak sampai kering banget ya. Nah, biar wangi kita tambahkan daun jeruk ya. Kalau tidak pakai juga tidak masalah. Nah, kalau sudah setengah kering atau matang, kita angkat. Selanjutnya kita buat isian pangsit ayam. Kita rebus ayamnya dulu ya. Ini ukuran yang kecil tadi. Kita rebus sampai matang. Kalau sudah matang, angkat. Nah, ayam yang sudah direbus ini kita potong kecil-kecil dulu ya sebelum dihaluskan. Nah, biar wangi kita tambahkan bawang putih 2 siung. Kita tambahkan juga 2 butir telur ukuran kecil atau 1 butir ukuran besar ya. Untuk ayam 200 gram. Kaldu ayam bubuk setengah sendok makan. Nah, kita tambahkan juga lada bubuk sedikit. Jangan lupa tepung tapiokanya 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya. Nah, setelah halus kita sisihkan dahulu. Nah, selanjutnya kita siapkan pangsit gorengnya. Teman-teman jangan sampai ketuker ya. Pakainya pangsit goreng bukan yang rebus ya. Biasanya kalau pangsit goreng itu tebal kulitnya. Kalau pakai yang rebus itu rasanya kurang enak kalau digoreng ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti belinya kalau bisa yang ada gambar bawangnya seperti ini ya. Karena pangsitnya itu enak dan wangi. Nah, selanjutnya kita bagi dua kulit pangsitnya. Sebagian untuk topping dipotong-potong kecil dan sebagian untuk isian ayam. Nah, selanjutnya kita ambil 1 lembar kulit pangsit. Kita beri isian ayamnya. Untuk banyaknya di sini aku pakai setengah sendok makan. Nah, samping-sampingnya ini olesi dengan air ya sebagai perekat. Kemudian kita lipat segitiga seperti ini. Nah, untuk bagian luarnya juga kita olesi juga dengan air ya. Kemudian kita lipat samping-sampingnya seperti ini aja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai selesai.
Nah, untuk sisaan pangsit ini kita potong-potong kecil untuk topping. Untuk topping pangsit goreng yang kecil ini kita sisihkan dahulu ya. Jadi sekarang kita akan goreng dulu yang pangsit ayamnya ya. Kita goreng di minyak panas api sedang. Kita goreng sampai warnanya coklat keemasan. Nah, kalau sudah matang kita angkat. Selanjutnya kita goreng juga pangsit yang kecil-kecilnya yang buat topping ya. Kita goreng sampai matang coklat keemasan. Nah, kalau sudah matang kita angkat. Nah, untuk selanjutnya kita buat sambal lepelnya ya. Di sini aku sudah siapkan cabai rawit. Nah, kemudian cabai rawitnya ini kita goreng dulu. Kita goreng sampai layu ya. Nah, setelah layu ini kita angkat. Cabai yang sudah digoreng kita haluskan dengan chopper atau bisa juga dengan blender ya, atau juga diulek. Nah, setelah dihaluskan ini kita tumis kembali sambalnya ya. Gunanya supaya sambalnya itu tidak mudah basi. Kita tumis sebentar saja sampai minyaknya mendidih. Nah, kalau sudah ini kita angkat. Tahap selanjutnya kita akan buat minyak bawangnya. Di sini saya sudah siapkan bawang. Kita menggunakan bawang merah ya. Kemudian kita iris-iris bawangnya. Nah, selanjutnya bawang yang sudah diiris kita goreng di minyak banyak. Nah, biasanya saya beli jadi yang sudah diiris-iris di pasar ya teman-teman. Berhubung karena stoknya habis jadi saya iris sendiri. Nah, setelah bawangnya sudah kuning keemasan kita angkat. Nah, minyaknya juga ini akan kita pakai ya. Kita tunggu sampai dingin atau hangat baru nanti kita pindahkan ke dalam botol. Nah, setelah minyaknya dingin kita ambil sedikit bawang goreng. Kemudian kita hancurkan atau diremaskan ya. Bisa juga menggunakan plastik ditumbuk ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata bawangnya. Nah, ini minyaknya sudah bisa digunakan ya teman-teman, dan akan kita pindahkan ke dalam botol biar awet. Ini bisa tahan 1 sampai 2 minggu ya teman-teman. Nah, ini kita pindahkan ke dalam botol seperti ini. Ini botol kecap atau saus ya. Nah, semua bahan sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan buat cara penyajiannya ya. Sebelum kita meracik bumbu, kita didihkan dulu air. Nah, setelah mendidih kita masukkan mie-nya. Sambil menunggu mie-nya matang, kita racik bumbunya dulu. Di sini aku sudah siapkan mangkok ya. Selanjutnya kita masukkan royco atau kaldu ayam bubuk ya sedikit. Ini aku nggak pakai kecap asin ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai kecap asin juga boleh. Nah, selanjutnya kita tuangkan minyak bawangnya sebanyak 3 kali pancuran ya. Masukkan juga kecap manisnya 1 sendok makan. Dan kita tuangkan juga sambalnya 1 sendok teh ya untuk level 1. Nah, kemudian kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Oh ya, mie-nya jangan terlalu matang ya teman-teman. Cukup setengah matang saja kita angkat. Pastikan airnya sudah tiris ya, atau mie-nya sudah tidak banyak airnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah diracik. Dan kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita siapkan kemasannya. Di sini aku pakai lunchbox paper ukuran medium. Kita masukkan ke dalam kemasannya seperti ini ya. Kemudian kita beri topping bawang goreng. Atau bawang gorengnya terakhir juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita taburkan bubuk ayamnya 2 sendok makan. Nah, kemudian kita masukkan juga pangsit goreng yang kecil dan juga pangsit ayamnya 2 pieces ya. Nah, biar makin cantik kita taburkan bawang gorengnya di atasnya lagi. Nah, mie gacuannya sudah siap disajikan atau siap dijual ya teman-teman. Dan ini dijamin rasanya enak banget, mirip seperti gacuan aslinya. Nah, ini tempat jualanku mie gacoin dan mie ayam. Ini harganya cuma 10 ribuan aja. Dan ini tuh aku baru jualan 3 hari ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah pelangganku banyak yang datang lagi. Dan Masya Allah ini di luar ekspektasi, yang beli itu sampai ngantri. Nah, teman-teman yang mau mampir boleh banget ya. Kita buka jam 4 sore aja sampai jam 8 malam atau sampai habis. Untuk alamatnya di Jalan Prima Raya RT 09 Tegal Alur Jakarta Barat. Pokoknya teman-teman wajib nyoba, dijamin bikin ketagihan. Baik teman-teman, semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Semoga suka dengan videonya.
Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.